Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan 3 dari manajemen risiko. Kita akan membahas mengenai enterprise risk management. Nah, di sini enterprise risk management ini ada beberapa definisi. Di sini ada 3. Nah, kita bisa mengambil salah satu saja ya. Jadi dari sudut pandang mana aja bisa kita ambil. Misal ya, BEI. Di sini merupakan suatu proses yang sistematis. Kita ngomong sistematis ya. Bagaimana kita menciptakan sistem ya. Jadi semuanya itu tersusun rapi, runut ya. Makanya yang dinamakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan. Jadi memang dia harus kontinuitasnya bisa dikerjakan, yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen ya. Kita ngomong di sini adalah manajemen, berarti seluruh anggota atau staf di manajemennya suatu perusahaan ya, guna memberikan keyakinan ya, yang memadai bahwa semua resiko yang berpotensi dapat menghambat tujuan dan sasaran perusahaan telah diidentifikasi dan dikelola sedemikian rupa sesuai dengan tingkat risiko yang tersedia sesuai dengan tingkat risiko yang bersedia diambil oleh perusahaan. Jadi maksudnya itu adalah semua resiko-resiko ya yang dia itu berpotensi dapat menghambat pencapaian sebuah tujuan perusahaan, itu kita sudah mengetahui semua. Jadi seluruh manajemen itu menganalisis dan mereka tahu mana-mana yang menjadi penghambat nantinya. Dan penghambat itu, resiko itu ya, mereka kelola ya sesuai dengan tingkatan resiko. Jadi nanti sesuai dengan tingkatan resiko itu kita ambil nih, resiko mana yang kita ambil. Jadi mungkin pasti kita itu mengambil resiko-resiko yang kecil kan ya. Tapi namanya sebuah perusahaan, kita lihat risk and benefitnya. Kalau kecil, benefitnya kecil ya kita juga harus ini ya. Kita harus memikirkan juga untuk apa tujuan. Kalau tujuannya besar, kita selalu menghindar terhadap sebuah resiko yang memiliki benefit besar, ya tujuan kita juga nggak akan susah akan tercapai gitu ya, karena kita selalu menghindari pencapaian-pencapaian besar karena kita melihat resikonya besar gitu. Tujuan daripada manajemen resiko di sini yaitu pertama, bukan untuk menghilangkan resiko ya. Nah, karena kita di awal itu definisinya adalah mengelola ya. Kita sudah mengelola, bukan menghilangkan resiko. Jika Anda berusaha menghilangkan resiko hingga nol, Anda berada dalam proses untuk membangkrutkan perusahaan. Jadi ya namanya kalau kita tidak mau mengambil resiko berarti tidak ada proses operasional di sana. Karena kalau waktu kita melakukan proses operasional pun ada resiko kecil-kecil yang mungkin harus kita hadapi ya. Misal ketika tiba-tiba listrik mati, ya produk kita belum jadi atau belum selesai jadinya, nah itu bisa jadi rusak ya, atau gagal, itu bisa saja terjadi ya. Ketika kita menghidupkan genset, nah listriknya ini kekuatan listriknya tidak memadai dengan mesin kita, sehingga kita tidak bisa memaksakan produksi seperti itu atau mengurangi jumlah mesin sehingga target pencapaian harian tidak sesuai. Nah ini ada resiko, semuanya ada resiko ketika kita menjalankan sebuah bisnis gitu. Jadi filosofi dari manajemen resiko itu ada beberapa macam sebenarnya, cuma kita harus ambil 3 macam aja untuk kita bisa bahas ya. Filosofinya ini pertama adalah kita bisa mengidentifikasi semua tipe resiko serta menghilangkan hambatan-hambatan antar fungsi atau unit kerja yang ada di dalam perusahaan. Jadi kita
memang kalau dari filosofi di sini adalah kemampuan untuk menganalisis seseorang itu sangat penting, ya. Menganalisis apakah ini sebuah hambatan atau tidak dalam proses operasional itu sangat penting. Ketika seseorang tidak tahu, tidak bisa menganalisis ini hambatan atau ini sebuah alur untuk progres atau bagaimana, itu susah ya gitu ya. Memang dibutuhkan sebuah analisis yang tinggi untuk kita mencapai sebuah tujuan dengan cara yang cepat gitu ya. Ya nggak cepat juga ya, maksudnya sesuai prosedur aja. Cuma kan apabila hambatan-hambatan ini bisa kita kelola, maka kan kita untuk mencapai tujuan ini menjadi lebih mudah gitu loh. Kalau kita tidak bisa menganalisis apa saja yang akan kita hadapi, itu susah gitu ya. Susah untuk wah ternyata kita jalani, wah ternyata begini, wah hambatan ini ada, oh ternyata hambatan ini berpengaruh lagi terhadap ini. Nah ini banyak sekali. Kemudian manajemen resiko itu dirancang untuk mengidentifikasi berbagai potensi kejadian yang berpengaruh terhadap perusahaan dan mengelolanya ke tingkat resiko yang menjadi toleran perusahaan ya. Jadi kita nanti pasti dituntut untuk dapat mengidentifikasi apa saja kejadian-kejadian yang akan terjadi apabila sebuah kegiatan itu dapat berpotensi terhadap sebuah resiko. Misal ini ya, apabila kita tidak menulis keterangan bahwa ini area mudah terbakar gitu ya, maka ada karyawan-karyawan yang tidak tahu kalau itu area yang mudah terbakar, jadi mereka curi-curi merokok di tempat tersebut ya. Itu kan sangat berbahaya. Kalau mereka membuang puntung rokok di situ, ternyata di situ area mudah terbakar, jadi bisa satu pabrik bisa terbakar semua ya. Nah itu. Jadi bagaimana kita dapat mengelolanya sehingga dia pada tingkat yang dapat ditolerir oleh perusahaan. Nah ini ya. Ini misal, oh ya sudah, kita sudah menuliskan warning apabila ada yang melanggar di situ, dia harus berhak bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi, misal kayak gitu ya, sehingga perusahaan tidak berat dalam menghadapi sebuah resiko gitu, karena berbagi dampak atau berbagi akibat dari pelakunya, misal seperti itu. Manajemen resiko itu memang diterapkan pada seluruh aspek perusahaan, pada berbagai jabatan juga dan unit kerja, serta pada seluruh portofolio di perusahaan. Jadi memang benar-benar dari seluruh aspek, nah di sini itu kita harus mampu untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi resiko-resiko yang akan muncul di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, dari ketiga filosofi ini maka manajemen resiko itu yaitu kemampuan kita untuk menganalisis ya, kemampuan kita untuk menganalisis yang hasilnya adalah poin-poin dari kita identifikasi dari sebuah kondisi ya, kondisi yang mungkin bisa membuat sebuah hambatan kepada pelaksanaan operasional perusahaan ya, yang nantinya hambatan-hambatan tersebut kita identifikasi, kita ketahui dan kita kelola sehingga kita bisa menjadikan tingkatan-tingkatan resiko itu menjadi resiko yang mudah ditoleransi oleh perusahaan dan dikerjakan oleh semua aspek perusahaan. Jadi berbagai jabatan semua harus mampu menganalisis ini ya, dan mengidentifikasi, serta kita harus tahu mana yang harus dikerjakan dulu, prioritasnya mana. Nah, di sini filosofi dari sebuah manajemen risiko. Untuk karakteristik ERM atau Enterprise Risk Management ini, salah satunya adalah
pelaporan resiko yang terkonsolidasi dengan baik. Jadi pelaporan resiko dari beberapa bidang atau manajemen yang lain itu kita satukan dengan baik. Jadi seperti kita mempunyai dokumen tentang pelaporan resiko itu yang tersistem dan terrekap dengan baik dan terkoordinasi ya. Jadi ada tata cara untuk pelaporan dan pengumpulan dokumen-dokumen tersebut. Itu memang harus dijadikan satu dan memang runut, gitu ya. Kemudian pengukuran evaluasi dan pengelolaan resiko dilakukan secara berkelanjutan. Jadi memang bukan hanya sekedar dokumen nanti ya, kita lakukan ada tim-tim yang memang secara rutin dan berkelanjutan itu mengukur evaluasi dan melakukan pengelolaan resiko yang dilakukan berkelanjutan. Jadi itu dikaji terus ya. Jadi tidak hanya berupa dokumen saja. Kemudian secara jelas menentukan pihak yang bertanggung jawab atas setiap resiko. Jadi tiap-tiap bidang itu harus ada pihak-pihak yang memiliki peranan untuk mengelola resiko apabila hal tersebut terjadi, bagaimana tindak lanjutnya, seperti itu. Komunikasi dirancang dengan baik karena kita itu menyatukan beberapa dokumen atau berbagai dokumen dari berbagai bidang, maka komunikasi antar bidang itu harus memang baik gitu ya, harus lancar sehingga tidak ada hal-hal yang miss yang tidak tersampaikan atau terekam dengan baik. Didorong oleh kebutuhan dari setiap proses bisnis perusahaan. Jadi memang pengelolaan resiko di sebuah perusahaan itu memang harus didorong oleh sebuah keputusan bahwa kita jangan sampai dalam proses bisnisnya itu terhambat ya, karena tidak bisa membuat pencapaian perusahaan itu menjadi mundur misal gitu, atau jadi gagal seperti itu. Dan berorientasi pada nilai-nilai perusahaan. Jadi kita dalam penerapan pengelolaan resiko di sebuah perusahaan, kita juga tidak boleh melupakan nilai-nilai yang dijunjung oleh perusahaan. Kemudian mengukur resiko perusahaan sebagai nilai tertentu yang merupakan cermin profil resiko perusahaan. Jadi mengukur resiko perusahaan itu kita lihat ya. Jadi misal profil resikonya adalah misal perusahaan A itu berkomitmen untuk menerapkan sistem halal misal ya. Nah, kita harus juga menjunjung tinggi nilai-nilai halal tersebut, dan kita juga harus mengukur resiko-resiko apa yang berkaitan dengan halal tersebut. Jadi memang harus saling sinkron di situ. Jadi enterprise risk management itu tidak mungkin dibentuk tanpa sebuah tujuan dan manfaat. Di sini ada beberapa poin manfaat dan tujuan dari enterprise risk management, yaitu salah satunya adalah kita bisa menerapkan sistem prioritas terhadap sebuah resiko. Jadi resiko mana-mana yang mungkin kita prioritaskan adalah resikonya itu kecil tapi risknya kecil tapi benefitnya besar misal, sehingga mungkin biayanya juga itu nggak begitu besar bagi perusahaan apabila kita mau memindahkan resiko tersebut gitu ya, sehingga memang benar-benar pemangku kebijakan efektif dan efisien dalam mengambil sebuah keputusan yang mengandung resiko, karena memang pengambilan keputusan terhadap resiko ini sedikit diperlukan sebuah keberanian ya, karena kita ingin meminimalisasi resiko tapi kita juga menginginkan benefit yang besar seperti itu. Kemudian mengantisipasi kerugian ya. Nah, ini misal mengantisipasi terjadinya kerugian yang dapat prediksi serta hal-hal yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Nah, di sini ya. Kemudian menyelaraskan antara kerugian dari suatu resiko yang
dengan program penanganan resiko tersebut. Jadi memang kita juga harus tahu ya kerugian-kerugian dari sebuah resiko, dan apabila ini terjadi resikonya biayanya berapa. Kemudian apabila kita pindahkan resikonya biayanya berapa. Jadi memang harus ada program-program untuk penanganan sebuah resiko. Kemudian mengintegrasikan manajemen resiko perusahaan dengan proses perencanaan strategis. Jadi memang mengintegrasikan manajemen resiko perusahaan dengan proses perencanaan yang strategis. Jadi kita memang harus punya perencanaan yang strategis ya, di mana integrasi manajemen resiko itu tidak bisa kalau kita cuma hanya berjalan biasa aja. Kita juga harus memasukkan sebuah perencanaan yang memang dapat membantu atau mendorong kita supaya dapat mencapai tujuan organisasi, dan itu juga masuk dalam perencanaan strategis sebuah perusahaan ya. Kemudian juga ada nilai tambahnya ya bagi perusahaan ya, dengan mempermudah manajemen untuk mengelola secara efektif seluruh potensi kejadian di masa yang mendatang yang menimbulkan ketidakpastian. Nah ini sehingga manajemen ini dapat secara efektif ya secara efektif dalam berproses ya, dalam melaksanakan sebuah program. Karena apa? Sebuah hal-hal yang tidak pasti di masa yang akan datang itu sudah diprediksi dan sudah kita kelola, sehingga hal-hal tersebut tidak sampai berdampak besar terhadap perusahaan. Misal perusahaan kita sudah tahu ini ya, akan terjadi sesuatu A mungkin ya, di misal 2 tahun ini kita tidak 2 tahun selama masa corona tidak boleh mudik, misal seperti itu ya. Jadi perusahaan kita adalah perusahaan logistik ya. Jadi kita harus mengantisipasi ini setelah corona habis, misal seperti itu ya. Potensi apa yang terjadi yang berpengaruh terhadap perusahaan logistik kita gitu kan ya. Oh, karena 2 tahun mereka tidak mudik sehingga pasti jalanan 2 tahun kemudian ini setelah corona habis dan diperbolehkan mudik, pasti jalanan ini akan ramai sekali seperti itu ya. Sehingga kalau ramai seperti ini ekspedisi logistik kita tidak bisa berjalan dengan baik ya, mungkin bisa terlambat ya karena kemacetan dan hal-hal yang lain mungkin bisa menjadi penghambat. Lah hal-hal yang seperti ini itu kita sudah prediksi dulu dan kita sudah pikirkan matang-matang apa langkah-langkah yang akan dikerjakan oleh perusahaan. Mungkin kalau perusahaan yang lain tidak mengantisipasi hal yang tersebut ya bisa saja terjadi gitu kan ya. Tapi kalau perusahaan kita sudah mengantisipasi jauh-jauh hari, kita juga bahkan bisa memprediksi peningkatan biaya variabel kita, seperti biaya variabel untuk pembelian bensin mungkin ya, karena ketika macet kita harus mengeluarkan bahan bakar yang lebih banyak daripada kegiatan sehari-hari, mungkin seperti itu. Jadi apa yang harus dikerjakan? Nah ini dia. Jadi banyak sekali hal-hal yang di dalam manajemen resiko itu kita itu dituntut untuk mampu menganalisis dan juga harus mampu memprediksi hal-hal yang bisa terjadi di masa yang akan datang, karena semuanya itu merupakan ketidakpastian. Tapi kemampuan kita menganalisis dan memprediksi itu sangat-sangat dibutuhkan dan menjadi challenge di manajemen resiko. Banyak hal yang menjadi kekeliruan sebuah perusahaan ketika tidak menerapkan manajemen resiko ya. Pertama memang ketidakmampuan untuk menganalisis sehingga kita melihatnya kita tidak memiliki resiko gitu ya. Kedua adalah program kerja yang sedang dijalankan terlalu kecil untuk menerapkan manajemen resiko. Alah, ini kecil ini gitu ya. Kalau kita menerapkan manajemen resiko kita nggak akan jalan, nggak ini nggak itu kayak gitu ya. Sehingga tidak ada manajemen resiko
di sana. Tidak ada pengelolaan resiko, tidak ada prediksian resiko, tidak ada transfer atau pengalihan pengendalian manajemen resiko seperti itu. Pelanggan akan pergi begitu saja mendengar banyaknya potensi masalah atau resiko. Nah, memang kalau manajemen resiko ini tidak boleh di-sharekan keluar memang, karena ini adalah rahasia perusahaan seperti itu. Jadi kalau sampai pelanggan akan pergi begitu mendengar banyaknya potensi resiko, maka ya memang bahaya di situ, ada yang bocor, misal seperti itu. Kita berurusan dengan masalah yang sudah muncul, bukan atas masalah yang belum terjadi. Jadi kita berurusan dengan masalah yang sudah muncul saja gitu ya, bukan atas masalah yang belum terjadi. Jadi memang banyak orang yang tidak suka membicarakan apa yang bisa terjadi, apa kemungkinan terjadi di masa yang akan datang, itu tidak suka gitu ya. Jadi mereka ya sudah mengerjakan masalah itu ketika ada masalah saja gitu. Seperti itu. Mengidentifikasi risiko dapat berdampak buruk terhadap karir saya. Misal, wah ini banyak ya. Sehingga dengan adanya 1-8 ini seperti kita itu tidak mengantisipasi hal-hal yang di masa yang akan datang gitu ya, sehingga ya menurut saya hal-hal yang seperti ini itu bisa membuat perusahaan menjadi lebih bahaya dalam pengelolaan resiko apabila resiko itu terjadi dan kita tidak mengantisipasinya. Seperti itu. Nah ini ya, ada 5 cara perusahaan salah mengelola resiko. Salah satunya yaitu karena mereka ketidaktahuan saja ya, ketidaktahuan, kurangnya informasi, kurangnya ilmu, sehingga perusahaan tidak mengelola resiko yang ada di perusahaannya. Seperti itu, dipikir memang akan ada resiko, tapi resiko yang muncul itu dianggap masalah-masalah saja gitu ya, tidak diprediksi sebelumnya gitu. Jadi ada masalah selesaikan, ada masalah selesaikan, dan memang bisa jadi masalah tersebut itu tidak bisa diselesaikan pada saat itu, bisa membuat sebuah perusahaan harus mandek dulu ya, tidak beroperasional dulu. Itu bahaya gitu. Makanya kita memang harus benar-benar punya ilmu dan juga punya pengetahuan bagaimana kita itu dapat mengelola resiko di sebuah perusahaan ya. Selain itu adalah ketidakmauan untuk mendengarkan masukan-masukan atau prediksi, yaitu yang seperti tadi itu, kalau ada masalah sekarang ya diselesaikan sekarang, kita nggak perlu ngomong masalah yang belum kita hadapi atau tidak ada di depan mata kita, sehingga banyak orang menutup telinga. Wah ini menambah masalah, menambah kerjaan aja kalau misal kita menganalisis atau memprediksi sesuatu hal yang di depan kita belum tentu. Kan memang resiko itu sebuah ketidakpastian, tapi bagaimana cara kita mengantisipasi ketidakpastian yang akan terjadi di masa akan datang, itu sudah ada protap-protap yang harus kita kerjakan apa sekarang itu. Ini yang menjadi sebuah masalah besar di perusahaan ya, apabila kita mengetahui resiko, tapi resiko tersebut malah kita sembunyikan atau benar-benar kita tutup rapat, sehingga orang lain itu tidak tahu bahwa resikonya itu besar gitu ya. Ini bahaya ketika resiko itu terjadi, tidak ada persiapan, dan anggota tim atau manajemen itu tidak tahu bahwa hal itu bisa saja terjadi, dan ini sangat membahayakan sekali bagi perusahaan ya. Bisa jajak motivasi karyawan bisa rendah gitu ya, karena masalah yang dihadapi langsung besar gitu, karena masalah resiko-resiko ditutup rapat oleh perusahaan atau manajemen gitu. Selain itu karena komunikasi yang buruk ya, tidak ada komunikasi antar manajemen, antar staf yang dalam pengelolaan resiko,
Jadi karena komunikasi yang buruk bisa jadi tidak tersampaikan dengan baik, atau malah tidak tersampaikan, atau malah salah penerimaannya gitu. Sehingga ya mereka ini tidak mengelola resiko ya, malah ya bisa menjadi sebuah gosip atau hal-hal yang tidak bisa diselesaikan karena komunikasi yang tidak bagus. Karena proses operasional itu kan berjalan terus-menerus ya, gitu. Tidak berhenti. Sehingga memang yang namanya resiko itu tidak bisa kalau misal ada resiko dan sudah ada penanganannya itu kita anggap dia selesai. Jadi dibutuhkan maintenance dan juga preventif juga agar tidak terjadi lagi, dan melalui maintenance ini, melalui pemantauan ini, apakah resiko yang sudah kita kelola itu sudah berhasil kita atasi atau belum gitu. Jadi ada maintenance, ada pengawasan gitu ya, sehingga mencegah terjadinya hal-hal resiko yang sama di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, auditor itu penting ya perannya ya, auditor internal gitu. Jadi memang peran auditor ini memantau ya, jangan sampai auditor itu adalah orang yang bertanggung jawab atau orang yang ikut menerapkan atau orang yang memaintenance resiko di perusahaan tersebut ya. Jangan sampai, karena kalau orang itu auditor tersebut melaksanakan manajemen resiko ya percuma juga, karena orang tersebut, auditor tersebut tidak akan mengetahui atau menemukan hal-hal yang di luar standar atau hal-hal yang akan berdampak pada resiko kayak gitu, karena mereka setiap harinya bertanggung jawab dan melakukan pengelolaan resiko. Jadi mereka tidak susah untuk menemukan sebuah masalah atau resiko karena tiap harinya begitu ya. Kemudian membantu manajemen dan BUAD serta komitmen audit dalam proses monitoring, evaluating, examining, reporting, dan recommending improvement. Jadi memang auditor ini membantu ya, membantu bukan melaksanakan ya, membantu manajemen sekalian untuk sama-sama mengetahui, untuk sama-sama memonitoring, evaluasi, examining, reporting, dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Jadi itu peran dari auditor internal. Jadi prinsip utama ya manajemen resiko, dia itu kenapa kita perlu mengetahui manajemen resiko, kita perlu menerapkan manajemen resiko. Pertama ya memang kita harus bernilai tambah, memiliki value di situ. Kenapa? Karena dengan mengelola resiko dengan baik, operasional kita jadi efektif dan efisien dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya, seperti itu. Bagian yang terintegrasi dalam proses organisasi. Jadi manajemen resiko ini sudah merupakan bagian terintegrasi yang dari atas sampai bawah itu memang benar-benar terhubung ya. Bagian dari proses pengambilan keputusan, betul. Jadi misal kita terdapat hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, kita juga harus memikir, jika kita mengambil keputusan A, apa yang akan terjadi terhadap operasional perusahaan, misal dampaknya apa buat perusahaan, seperti itu. Secara eksplisit menangani ketidakpastian jelas ya, untuk menangani ketidakpastian di masa yang akan datang, diterapkan secara sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Betul, jadi memang harus diterapkan secara sistematis, terstruktur, serta tepat waktu. Jangan sampai kalau kita mundur-mundur terus ya kita tidak bisa melaksanakan manajemen resiko ya gitu. Kalau tidak terstruktur nanti kita pola pikirnya adalah yang
yang mungkin bisa dikerjakan kerjakan aja, padahal ya hal-hal yang dikerjakan belum urgent gitu ya, belum dibutuhkan saat ini, sehingga membuat biaya semakin membengkak bagi perusahaan kayak gitu. Nah, prinsip selanjutnya adalah berdasarkan informasi terbaik yang ada. Jadi, diusahakan informasi-informasinya itu baik dan valid ya. Sesuai dengan konteks perusahaan. Jadi, kita tidak membicarakan resiko di luar perusahaan ya. Mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Jadi, memang resiko-resiko itu dikelola supaya kita juga mampu ya, mampu melaksanakan, mampu mentransfer resiko tersebut, karena kita juga harus mampu mengukur ya manusia dan budayanya di perusahaan kita seperti apa gitu loh. Kemudian diterapkan secara transparan dan inklusi ya, jadi memang jangan sampai yang prinsip-prinsip tadi, jangan sampai ada hal-hal yang disembunyikan gitu ya, sehingga kalau ini berlangsung, wah, kita tidak akan menemukan sebuah titik temu dalam mengelola resiko nantinya. Kemudian bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan. Ya memang harus dinamis ya, karena kita tidak mungkin kalau resiko itu tidak dinamis, karena kita ketahui bahwa lingkungan sekitar kita sudah berkembang sangat jauh sekali. Memfasilitasi terjadinya perbaikan dan perkembangan perusahaan secara berkelanjutan. Jadi memang perusahaan itu tidak boleh angkat tangan ya, gitu. Jadi harus bisa memfasilitasi apapun langkah yang harus ditempuh sesuai dengan kesepakatan gitu ya. Jadi itu dia peran perusahaan, tidak boleh lepas tangan gitu. Ketika tahu ada mungkin resiko yang akan terjadi beberapa tahun ke depan seperti itu. Jadi memang harus benar-benar peran perusahaan itu ada gitu.